3 hari anak saya lahir. Saya sendiri yang mengalami jangan anak saya, masa depannya kan ancam gitu ya, masa depannya kan ancam. Di video kali ini kita akan sharing-sharing tentang pengalaman hidup dari Ibu Roslila. Menurut dokter ini ya, itu nggak berkembang. Kalau tidak berkembang salah satu, ada pasti luka di dalam. Jadi kalau ada luka memacu panas gitu ya, nggak ditangani dengan sempurna. Luka itu dia panas, demam satu hari full gitu ya. Akibat dia demam, oksigennya sampai di sini. Di area ini, akibat volume oksigen itu tidak memenuhi otak dia, bagian otaknya itu mengkerut seperti jeruk purut. Jadi kalau satu dia itu bulan bersih, satu lagi enggak kan tidak sinkron gitu, tidak ada pertemuan. Jadi ada rongga di sininya, ada lorong yang sebut itulah serebral palsi. Dia terkena oleh otak motoriknya yang dimana dia tugasnya memerintahkan antara untuk berjalan, mengambil semua lah untuk bergerak gerakan itu. Jadi itulah yang terjadi pada anak saya ini ya. Dia kenanya pada saat dia usia baru lahir, belum ada 1 hari. Oh itu berarti di rumah sakit. Iya. Misalnya anak ini hanya tinggal harapan hidupnya hanya mujizat aja lah gitu ya. Kita kalau 3 hari tidak ada perubahan, kita pindah ke rumah sakit yang lain. Disitulah pindah di rumah sakit yang satu inilah dia ada selama 1 bulan di sana ditangani dan diulang. Dia dibersih kembali, rupanya air ketuban itu di sana 3 hari setelah dia di dunia ini dibersih 1 baskop air ketuban sudah hitam. Itulah yang memacu dia panas kata menurut dokter yang di sana dia. Mungkin ini keteledoran saya sebagai orang tua, saya terima. Cuman inilah sampai 15 tahun inilah akibat anak saya itu tadi mengalami kejang tadi inilah dia. Karena kan saya operasi saya tidak tahu kalau anak saya parah. Berarti kakak nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu karena jadi hari ketiga karena anak saya nggak dikasih terus karena dibilang parah, saya langsung ngomong sama dokter bedah saya, dok anak saya kok nggak dikasih saya. Ternyata dipaksa bawanya ke ruang anak gitu. Kalau di situlah si anak saya kerja, di situlah saya bilang pindahkan anak saya. Situlah ambil keputusan anak saya pindah rumah sakit lebih besar. Malah siapanya selama 3 hari anak saya lahir ini boleh dikasih karena dia masuk ke batok ya. Itu makanya saya minta pindahkan anak saya, tapi pihak rumah sakit yang pertama bilang sama aja Bu, enggak pindahkan anak saya biar saya di sini. Anak saya akhirnya setelah 9 tahun anak saya dalam keadaan krisis, saya tak pindah karena dia dipindahin rumah sakit yang lain dengan rumah sakit saya. Jadinya itulah dari situlah saya tahu bahwa penanganan anak saya kurang sempurna. Setelah saya di rumah sakit, nah yang kedua, saya kan di situ selama setahun ditanya. Dokter pertama mau bilang, terakhir bilang gini, dia mau pulang sebulan. Saya bilang Bu, kita terus makan obat selama setahun. Itulah saya setahun terakhirnya dia bilang, Bu, anak saya palsi. Jadi bagaimana solusinya dok? Saya bilang kita tetap akan kasih dia obat, dia terapi gitu ya. Ini ada dia memang harus makan obat seumur hidup karena itu kan bersangkutan dengan saraf ya. Terapi terus terakhirnya gini dia bilang, dokter bilang sama saya, Bu, terapi itu tidak akan membuat anak ini menjadi normal, tapi dia akan bertanggung jawab untuk diri dia sendiri. Menurut rumah sakit yang pertama itu anak saya nggak akan hidup, kita menunggu saat dia dipanggil Tuhan dan mujizat lah itu anak saya nggak akan hidup. Kita menunggu saat dia dipanggil Tuhan dan mujizat lah itu. Di rumah sakit kedua dokter itu bilang anak pasti
dokter itu bilang anak pasti. Gimana bilang itu? Dia kan anak yang kedua, anak yang dinanti-nantikan kan, akan udah besar 7 tahun. Tiba-tiba kayak mulai itu saya sebagai orang tua, kayaknya dunia saya hancur. Dunia saya hancur. Kok? Mana dia bilangnya? Kalau memang adalah kalau bisa, biar hari ini saya sendiri yang alami calon anak saya, masa depannya kan panjang gitu ya. Cuman adalah kehendak saya berusaha untuk terima. Proses sebesar panjang loh, bukan sebulan, bertahun-tahun saya bisa menerima. Kenapa saya tidak terima? Saya menyalahkan diri sendiri, karena menyalahkan Tuhan. Dia punya semangat hidup. Orangnya kemarin itu pucat sekali waktu usia awal sampai 3 tahun ya. Jadi terima nggak terima, saya mampu ataupun mampu tidak mampu, saya harus kuat. Karena dia kata dokter itu, dokter di rumah sakit kedua, ibu katanya kalau ibu anak ibu belum sembuh, ibu yang harus kuat. Kalau ibu kuat, anak kuat. Jadi di saat saya memang tidak terima dia dalam situ, saya harus menguatkan diri saya karena dia harus kuat karena kata gini, dia punya indera keenam loh. Kalau ibu tidak kuat, dia tidak kuat. Tapi kalau ibu kuat, dia lebih kuat daripada ibu. Karena gini, selama usia dari dia sebelum dia 5 tahun, itu kan tatapan orang pun saya terima gimana natap. Kita kan bisa lihat mata orang melihat anak kita itu dia itu menjijikkan kah atau belas kasihan kah, saya bawa kemana-mana. Memang saya prinsip saya nggak pernah menyembunyikan. Mau pesta saya bawa, mau ibadah saya bawa. Tapi kan sekalipun saya bawa pasti ada hal-hal yang enak tidak enak saya terima ya. Yang membuat saya kadang nggak ini tuh takut jijik orang ya, anak saya ada orang yang tiba-tiba misalnya anaknya udah dekat anak saya ditarik gitu kan, anak saya dianggap anak yang diperlakukan beda gitu. Hati saya terbuka. Iya, hati saya terbuka. Saya hanya menangis saja. Tapi saya nggak membuat dia nggak bawa saya, terus saya bawa. Di usia 5 tahun masih terima. Masuk dia 5 tahun situ saya terima dia ikhlas apa adanya. Sekalipun orang menatap dia dengan yang lain, saya tetap nggak mempengaruhi dengan saya. Akhirnya berhasil. 4 tahun lah proses kakak itu ya. Sebelum usia 5 tahun, kakak bawa juga. Bawa terus. Jadi aku bawa kan kamu lihat. Sedih lah nengok perlakuan orang, cara mandang orang kayak gitu. Tapi pas sudah 5 tahun kemudian disitulah kakak udah mulai terima. Iya, udah menerima dan nggak peduli lagi sama omongan orang. Gitu. Iya, nggak peduli lagi sama orang. Ya udahlah. Maksudnya udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin dia nggak ngerti gitu aja saya. Mungkin dia belum mengerti kalau dia belum. Memang gini loh dia. Kalau kita belum punya anak yang seperti ini, kita belum nggak ada apa. Tapi kalau kita sudah punya anak yang mengalami seperti atau mengalami penderitaan kayak gini, kita akan merasa penderitaan orang lain itu. Iya, lebih bisa merasakan, lebih bisa berempati sama orang. Itu apa yang membuat kakak kemarin sampai akhirnya bisa menerima sebelumnya? Ya mungkin karena Tuhan juga ya. Karena sepanjang hidup saya, apalagi dia ada, saya bersyukur. Karena orang lain nggak bisa saya minta doa. Saya bersyukur. Inilah saya berdoa jelas. Karena dia ada, saya semakin melekat sama Tuhan, semakin percaya dan semakin bergantung hidup sama dia. Iya. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, suka maupun tidak suka, itu semua atas izin Tuhan dan akan mendatangkan kebaikan. Itu aja buat saya. Waktu belum usia 5 tahun dia itu, saya selalu komplain sama Tuhan. Kok begini Tuhan, kok begini Tuhan, gitulah ya. Saya nggak melakukan yang ini, saya tidak melakukan ini, saya rajin ini. Itulah kita ya manusia. Itulah yang membuat saya terakhirnya di titik terakhir udah saya, kalau begini aku terus, aku yang nanti yang terluka. Usia dia pas itu saya kayak gitulah, dia lambat perkembangan.
pada saat saya udah menerima dia apa adanya, di situlah begitu luar biasa. Sampai dokter-dokternya kan punya dokter fisioterapinya kan, dia bilang dokter itu saya kaget katanya. Ini Elo anak saya bebas palsi, tapi pada saat kumat yang peregangannya itu, kalau saya lakukan gitu, dia ikut gitu ya, bisa dia kumat gitu. Kalau saya ini kan kumat ya kan, ini kan kumat ya. Tapi kalau saya paksa dia nggak patah, ini kan dia nggak patah. Saya ini nggak usah lah kita kan, dia kan nggak patah gini. Kalau anak sebenarnya yang kalau seharusnya anak sipi itu nggak boleh dia, jadi diginiin dia tetap mempermanen. Jadi kata dokter dan ini anak giginya bagus katanya, pencernaannya bagus. Itu dia hari lepas hari kan kita ada dokter fisioterapinya ya, seminggu sekali kita kan apa, dia bilang ini anak bagus ya pertumbuhannya gitu kan, dia lihat pertumbuhan pencernaannya pun bagus. Itulah mungkin ya yang saya lakukan itulah terapi dia sebagai orang ibu rumah tangga biasa yang tahu saya. Itu terapi Elo dari usia berapa Kak? Dari usia dia layak untuk terapi. Kalau udah bisa 3 bulan, terus 3 bulan terapi. Terakhir terapi dia di usia berapa Kak? Ya sekarang pun karena di COVID, karena ini 15 tahun, 13 tahun ya. Tapi terapi sendiri gitu kan, kita kan sudah tahu banget kan. Karena COVID saya kan nggak berani bawa dia ke tempat apa. Jadi selama anak belum divaksin lagi. Iya, jadi saya nggak bawa, tapi saya tetap di rumah. Makanya inilah dia, saya dudukkan di sini, saya ajak cerita, bapaknya cerita, jadi terus gitu. Jadi kan Kak nggak mudah ya. Kadang kita udah nerima, tapi ada rasa kadang mikir kenapa gitu lagi. Tapi di usia 5 tahun kan Kakak udah lebih kuat dan akhirnya bisa gitu. Terus keluarnya gimana? Itu syukurnya kita ya, syukurnya saya, pihak dari saya, pihak dari bapaknya itu mendukung sangat besar. Itu dukungan memang. Itu anak yang disabilitas, ini anak saya disabilitas ya, dukungan keluarga sangat dibutuhkan. Karena orang di luar kan tak tahu kayak mana dapat seperti saya bilang tadi, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tak separuh. Tapi pada saat kita mencurahkan sama keluarga mendukung kita, mengerti perasaan kita. Makanya di situ mungkin salah satu ya poin saya. Kedua, keluarga saya dari pihak suami maupun pihak saya sendiri mendukung sangat luar biasa dan tidak malu mempunyai anak-anak seperti ini. Dan khususnya anak saya, kakaknya juga tidak malu. Jadi 2, kakak tidak malu punya adik seperti ini. Jadi itu yang membuat saya kuat. Itu yang membuat saya kuat dan saya ikhlas. Karena dukungan keluarga dan dukungan anak saya, suami saya itu dukungan keluarga yang memang selalu mensupport dan hubungan sama Tuhan. Itu yang membuat saya misalnya mereka nggak misalnya kita minta tolong gitu ya, Elo gini iya gitu cepet gitu, enggak lah gitu, dia pasti apa gitu ya. Dia merasa si Elo ini bukan anak disabilitas dianggap. Itu yang membuat kita makin kuat dan anak ini pun makin kuat gitu, nggak dianggap dia anak disabilitas sekalipun dia anak disabilitas gitu. Keluarga dokter bisa bilang kalau saya kuat dia lebih kuat, kalau saya lemah dia lebih lemah. Dia punya infraga 6, dia tahu diam kita itu pun kalau nggak senang dengan dia tahu. Jadi itu yang saya sampaikan ke keluarga besar saya. Maka saya bilang dia ini sekalipun dia nggak mengerti kita rasa, dia punya infraga 6 yang diberikan oleh Tuhan, lebih kuat gitu ya. Kalau kita kuat, kita terima dia dengan sekuatnya, dia paham. Dia ngerti gitu kan. Saya perjelas itu sama keluarga dan akhirnya keluarga tahu. Jadi mereka, ya saya bilang tadi, mereka sungguh-sungguh keluarga mendukung dia dengan sikap mereka, perkataan mereka, tingkah laku mereka untuk dia gitu, nggak ada perbedaan dengan yang lain gitu. Itulah dia sehingga si Elonya ini nggak merasa dia beda dengan saudaranya yang lain. Jadi dia ungkapkan keinginan dia, perasaan di hati dia dengan cara dia gitu.
Jadi keluarga tanggap, aku lihat itu ya, keluarga tanggap memangnya mau apa dek? Kalau yang punya kakak apa? Atau ke bibi mau mau apa? Jadi dia keluarga, dia kan punya, dia kan nggak bisa jadi mau gitu kan. Tapi dia selalu berkomunikasi dengan depan mata. Kalau dia minta sesuatu gitu kan, matanya ke tempat juga, iya, itu mau dia. dia mau terus. Misalnya kita bilang gini, kalau memang suka sesuatu, kalau suka pisang goreng, tawa. Kalau tidak, dia mau gitu ya, nggak tawa. Ya gitu, dia punya komunikasi yang dia buat sendiri antara kami gitu, sesama gitu kan. Jadi kalau kata mau apa, kita mau susu. Kalau susu tawa. Kalau enggak, berarti enggak lain. Yang lain kita kasih yang biasa kalau roti. Kalau itu nanti dia senyum. Atau dia mau tunjukkan tadi YouTube-nya kan habis tadi ganti gantikan tawa dia. Itu dia buat, memang kata dokter itu gini, semakin bertambah usianya dia akan membuat komunikasi antar kalian, Bu. Dia sendiri yang berbuat itu, yang maksudnya yang ada dia sendiri yang buat kode-kode bagaimana berkomunikasi dengan dia. Karena kita kan lebih normal ya daripada dia. Jadi itulah sampai saat ini. Jadi kalau di rumah kalau soal komunikasi sama Elo udah gak ada masalah ya, ada masalah. Udah bisa dipahami lah ya komunikasinya berdua. Terus Elo kan karena terapi dia itu dari usia dini, maka dia nggak ada pengecilan otot. Dia ini udah kecil ototnya, udah tertarik. Cuma Elo enggak. Tapi Elo lebih gemuk kan, Bu? Dari yang dulu dia, kalau dulu kan dia nggak ada ininya Kak, nggak ada dagingnya kan. Iya, dulu kayak tulang dan nggak kulit gitu. Kalau sekarang lebih berisi, makanya kalau Elo diam nonton kayak tadi, untuk orang baru yang belum pernah lihat itu nggak tahu. Iya, gitu katanya. Iya. Orang baru itu kalau saya dudukkan di pangkuan saya gitu atau di sini gitu, orang nggak tahu dikiranya normal. Tren ya, banyak ya. Tapi kakak itu termasuk hebat lah dari proses kakak kan, maksudnya di luar dari ini juga kan aku udah tahu kan dari dulu perjuangan kakak gitu, termasuk hebat lah sampai sekarang. Siapa lagi sih yang nggak hebat, dia kan dia hanya punya saya dan bapaknya. Terutama saya kan ibunya yang mengandung dia 9 bulan, yang mengerti perasaan dia gitu kan. Saya harus siap, sekaligus saya tidak siap gitu ya. Tidak, saya harus siap, sekaligus saya tidak siap gitu ya. Sebelum saya usia 5 tahun ya, itu saya harus kuat-kuat. Karena kalau saya sudah menangis, dia terus dia rasa dia diam aja dia. Kalau udah saya sendiri nampak saya menangis, dia tuh pasti diam aja. Ada ikatan batin yang erat antara kami. Tapi kalau saya ketawa, dia lebih ketawa lagi, lebih sukacita lagi gitu. Ini kan anak titipan Tuhan. Kalau saya sendiri bau kesadaran, apalagi orang lain. Saya tanya, kalau sendiri saya tidak nyaman dengan anak, bagaimana orang lain? Saya selalu berpatok pada diri saya. Kalau saya sendiri tidak nyaman dengan anak ini, bagaimana orang lain? Kalau saya merasa anak ini kurang bersih, bagaimana dengan yang lain? Nah, itu selalu patokan pada, kalau saya nggak mau, ya orang lain pasti nggak mau. Nah, itu yang aku mungkin tak salah ya, tapi itulah yang saya terapkan bagi kedua anak saya, terutama yang ini. Kan ini anak disabilitas. Ya. Jadi saya selalu menaruhkan di hati saya, anak saya bukan disabilitas, anak saya normal. Jadi di hadapan orang lain, saya tidak pernah ini kalau udah saya bilang gitu dia pernah. Jadi di hadapan orang lain saya nggak mau anak saya di khusus karena disabilitas, ya. Anak saya normal, sekalipun dia apa. Itulah kalau saya bilang tuh pasti orang lain pun menghargai. Jadi memang kayak gitu sih, kalau kita sendiri udah nerima, pasti orang lain juga. Iya, itu beda karena 5 tahun itu saya nggak terima, saya sedih terus. Tiap hari menangis 24 jam itu paling banyak menangis, saya buka mata saya. Saya sampai kapan kamu akan begini? Ini hidup anak kita. Nggak mungkin kita makan. Udah saya ikhlas, di situ saya terima. Jadi di situ saya nggak lagi lihat pandangan orang, nggak mau lihat lagi ngomongan orang. Dulu masuk semua. Jadi kan di sini kan banyak ya. Iya. Kalau sekarang saya gini, kalau kamu nggak terima saya, ya udah nggak apa-apa gitu. Itulah yang membuat saya kuat.
Dan memang kita kan nggak bisa memaksa semua orang Iya. menerima kita. Iya. Inilah dari 15 tahun, 10 tahun ini saya jalani dengan sikap itu, semakin hari saya makin ketemu ya semakin enjoy saya ngadepin ini. Kadang ini kan usia 15 tahun, udah berat loh saya gendong. Tapi tetap saya gendong. Jadi tetap saya gendong udah kayak mana? Udah kayak mana? Aduh udah besar kamu nih Mak Rora, kata orang. Kalau udah kaki kan udah sampai. Iya. Ini roda dia yang dulu kan? Iya, karena kan saya belum ada uang untuk belinya. Jadi kita masih punya khusus untuk beli anak saya dan vaksin. Jadi belum ada uang, jadi ini dulu dipakai gitu. Tapi ya inilah dia 15 tahun usia anak saya, mungkin 15 tahun itu ya. Hidup anak saya sama sekali. Inilah dia. Kalau ditanya sekarang, daripada 10 tahun yang lalu, saya bersyukur punya anak ini. Saya bersyukur punya anak disabilitas. Saya berterima kasih saya diizinkan Tuhan untuk merawat anak disabilitas. Kenapa? Dan anak disabilitas inilah hati saya, pikiran saya itu bisa terkendali, masih bisa bersabar lebih lagi dan bisa menang emosi apapun. Kalau tadi saya mungkin punya anak normal duanya, mungkin saya nggak punya kesabaran yang lebih besar ya untuk tidak ataupun untuk mengerti orang lain lebih lagi ya. Jadi mungkin sekarang masalahnya bukan di kakak lagi sekarang. Iya. Mungkin masalahnya sekarang di orang memandang kakak gitu, wah kasihan ya. Iya. Gitu. Karena sebenarnya udah ikhlas. udah merasa sama aja loh. Iya. Orang Iya. gitu kan kak ya. Orang lain sekarang menatap aku Iya, kasihan ya. dengan dia kasihan ya, tapi dia lihat hati aku nggak lagi perlu dikasihani gitu ya. Aku udah enjoy ngadapi anak aku begini ya. Kalau memang dalam keadaan aku sakit, tubuhku sakit ya aku sakit gitu, itu aja gitu. Orang bagaimana orang sehari-hari yang nggak punya anak seperti dia, begitu juga perasaan aku sekarang ya kalau aku ya. Iya. Tapi orang lain terserah dia lah natap aku bagaimana. Karena kakak merasa ini emang udah nggak ada Nggak masalah. beban, Kakak nggak udah ada. ada di posisi yang benar-benar udah dalam penerimaan diri yang tinggi. Iya. Jadi Saya udah terima dia. orang yang memandang kakak Kasihan. gitu. Aku salah orang kasihan ya kak, aku hanya senyum aja, gitu. aku senyum aja. Makanya orang bilang, kakak ini sukacita dalam kesedihan, di dalam kampanye kan. Loh, apa yang disusahkan? Kupikir, aku yang berpikir ya, aku terima kok anak ini dengan apa adanya. Mungkin pada saat waktu dia usia 15 tahun, oke lah dia bisa bicara begitu ya. Tapi sekarang nggak bisa dia bicara begitu. Jadi saya menjadi sesuatu tertawaan di dalam Iya. hati. Orang lain ngeliat kondisi kakak yang sekarang, orang yang nggak pernah lihat ya, Iya. yang nggak tahu kisah kakak. Padahal sebenarnya 10 tahun kakak itu udah diproses, 15 tahun, 5 tahun ada di posisi yang benar-benar terpuruk Iya. ya kan, dan 10 tahun kedepannya diproses dan belajar banyak dari situ. Iya. Sampai akhirnya ada di posisi udah nggak menganggap itu masalah sama Iya. sekali, udah bagian dari kehidupan, udah enjoy nikmati. Dan satu lagi yang saya jelaskan sama kamu ini, karena saya punya anak begini ya, karena saya ada di proses lalu, orang yang menyakiti hati saya nggak akan bisa melukai saya lagi. Karena udah ada yang lebih dari dalam dari itu gitu ya, itu saya rasakan. Jadi hanya sekilas gitu aja, alhamdulillah mungkin dia nggak. Iya kan? Iya kan? Jadi itulah kak, makasih banyak lah untuk sharing-sharingnya. Semoga yang kakak sampaikan ini bisa diambil positifnya sama ibu-ibu di luar sana gitu ya kak. Kedepannya juga kakak semoga semakin sehat selalu, keluarga semuanya diberkati gitu, Elo diberkati semuanya gitu. Pesan saya buat ibu-ibu yang mempunyai anak seperti anak saya ataupun anak disabilitas, jangan malu dan jangan pernah merasa orang yang maksudnya orang yang disingkirkan. Iya. Tapi kita bersyukur kita diizinkan Tuhan untuk mendidik ataupun merawat anak yang mempunyai keterbatasan, atau menurut saya anak yang luar biasa. Karena melalui hidup anak ini kita akan diajarkan lebih lagi daripada orang-orang yang tidak mempunyai anak seperti kita ini. Terima dia apa adanya, sayangi dia apa adanya, jangan samakan dia ataupun bandingkan dia dengan anak-anak yang lain.
apapun dia adanya, itu yang terbaik buat saya. Ini hanya pesan saya sebagai seorang ibu dari yang punya anaknya CP atau disebut disabilitas. Hidup anak saya 15 tahun, di dalam 5 tahun itu saya banyak-banyak proses ibu-ibu. Anak kita, jangan anak-anak ini dianggap anak yang membawa sial ataupun anak berbeda, tapi ini anak yang luar biasa diizinkan Tuhan sama kita. Ada nanti saatnya ibu-ibu akan merasa, terima kasih saya punya anak seperti ini. Itu yang saya alami. Terima kasih ibu-ibu semua, maju terus, semangat, salam sehat.